Yang terhormat Bapak Profesor Haji Sutrisno, Bapak Ibu Jamaah Kajian Al-Quran dan As-Sunnah rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat ini yang insya Allah akan belajar memahami Al-Quran. Bapak Ibu rahimahullah, untuk lebih singkatnya, sebelum acara ini kami mulai, kami informasikan bahwa kajian ini nanti pemahaman dulu oleh Bapak Profesor Sutrisno, nanti 10 menit terakhir baru kita tanya jawab, itu ya Pak. Mari kita buka kajian ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Profesor Sutrisno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali mushaf Al-Quran yang masih berada pada surat Ar-Rum. Betul ya? Surat ke-30. Kita lanjutkan mulai ayat 20. Surat Ar-Rum, surat ke-30, mulai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Thumma idza antum basarun tantasirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin.
والنهار وابتغاؤكم من فضله والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. Ini beruntun mulai ayat 20 seterusnya itu disebutkan di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari ayat 20 dan di antara tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan Allah, Allah menciptakan kamu dari tanah min turab. Yang manusia pertama Nabi Adam alaihissalam dari saripati tanah. Yang berikutnya Hawa dari tulang rusuk Adam. Yang berikutnya Bani Adam
itu tanah menghasilkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dari situ kemudian dimakan manusia. Ya, dari situ kemudian muncul lahir manusia. Itu dari turab juga. Tsumma idza antum basarun tantashirun. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Ya, cepat sekali perkembangannya. Saking cepatnya sampai ada yang khawatir dunia ini nanti penuh manusia, maka yang berusaha mengendalikan. Kemudian dari ayat-ayat Allah yang lain, Allah menciptakan kamu dari jenismu sendiri. Apa itu? Pasangan-pasangan, azwaj. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja. Jadi di antara ayat-ayat kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya. Maka waja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan jadikan di antara kamu itu rasa kasih sayang. Nah, inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi Allah Maha Kuasa menciptakan manusia dari tanah terus berkembang biak. Allah menciptakan pasangan-pasangan manusia dari jenis sendiri. Itu untuk supaya merasa cenderung simpati, tenteram, dijadikan rasa kasih sayang. Terus wa min ayati khalqus samawati wal ardh, dan di antara ayat-ayat kuasa Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Kemudian Allah menciptakan ya kamu dengan berbagai macam jenis bahasa dan warna kulit. Ini semula Adam dan Hawa bahasanya satu. Semakin kesini semakin banyak jenis bahasanya. Jadi ada alsinatikum, ada alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Nah, yang demikian itu benar-benar menjadi tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ada lagi tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah menjadikan malam itu untuk tidur. Mana mukum bilail, ya, tidurmu di waktu malam. Banahari waqtigha hukum min fadli, dan Allah menjadikan siang untuk mencari kehidupan, mencari karunia Allah. Inna bidzalika laayatin liqaumin yasma'un. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Kemudian wa min ayati yurikumul khaufan. Di antara tanda kuasa Allah, Allah memperlihatkan kepadamu kilat atau petir untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Ketakutannya apa, harapannya apa? Ya, ketakutannya nanti kalau kena petirnya, harapannya biasanya akan turun hujan. Ya, petir, didahului petir, kemudian turun hujan. Ya, air hujan itu yang jadi harapan, mendatangkan rezeki.
dengan air, kemudian ini wa yunazzilu minas samai ma'an fayuhyi bil ardi ba'da mautiha. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu tumbuh bumi yang sudah mati. Inna bidzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Benar-benar menjadi tanda bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, orang yang berpikir. Nah, wa min ayati antaku mas-sama wal ardi amri. Tanda kekuasaan Allah yaitu berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya, bi amri, dengan irodah Allah. Tsumma idza da'akum da'watan minal ardh. Kemudian apabila Allah memanggil kamu sekali panggil dari bumi ini, ila antum takhrujun, semuanya nanti akan keluar dari bumi, yaitu yaumil ba'ats. Begitu trompet dibunyikan, semua bangkit kembali. Lahu ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kulullahu qanitu, itu semuanya tunduk patuh kepada Allah. Wa waladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Nah, dia Allah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali. Kemudian menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah. Dari semula tidak ada, diciptakan jadi hidup, kemudian mati, hidup kembali. Menghidupkan kembali itu lebih mudah daripada menciptakan awalnya. Yang menciptakan awalnya sebagai Allah mudah, apalagi sekedar menghidupkan kembali. Dan ini bagi Allah lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini beruntun 7 ayat menyebutkan bahwa Allah maha kuasa. Ini untuk meyakinkan di awal-awal kenabian memang banyak yang tidak percaya, tidak iman kepada Allah. Kebanyakan kufur, yang lain lagi musyrik itu. Jadi ketika surat-surat awal-awal periode Makkiyah itu yang merajalela itu memang kekafiran sama kemusyrikan. Belum muncul itu kemunafikan. Kemunafikan itu munculnya di Madinah. Maka ayat-ayat yang turun periode Mekah itu untuk meyakinkan, karena orang-orang sama tidak percaya, orang-orang sama tidak yakin. Maka secara beruntun diturunkan ayat-ayat bukti-bukti kekuasaan Allah. Nah, sekarang kita lanjut dulu, kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraba lakum mathalan min anfusikum. Daraba lakum mathalan min anfusikum. Hal lakum mimma malakat aymanukum. Hal lakum mimma malakat Aymanukum min suraka'a fima razaqnakum. Aymanukum min suraka'a fima Wa antum fihi sawa'un takhafunahum. wa antum fihi sawa'un
Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Falittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Falittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Faman yahdi man adallallah. Faman yahdi man adallallah. Wa ma lahum min nasirin. Wa ma lahum min nasirin. Ini kata dzoroba. Dzoroba lakum matala. Sebenarnya dzoroba itu artinya memukul. Dzoroba lakum matala min anfusikum. Kemudian diterjemahkan Allah membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Dimaksudnya perumpamaan itu supaya mengenai manusia, supaya menjadi perhatian, supaya dijadikan tangsil. Itu maka menggunakan kata dzoroba. Nah, yang dipukul apa? Yang dipukul alam pikirannya, perasaannya. Ya, setelah ada itu perumpamaan, kemudian bisa ngambil pelajaran. Nah, apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Aneh kalau ada. Nah, kalau ada orang memiliki hamba sahaya, hamba sahaya itu memiliki seperti tuannya memiliki. Itu jadi aneh. Seharusnya makhluk ciptaan Allah itu fungsinya sebagai hamba. Tapi kenapa seringkali makhluk kok dijadikan Tuhan, menjadikan malaikat menjadi sekutu dari Allah? Itu diumpamakan orang memiliki hamba sahaya, yang hamba sahaya itu memiliki kekuasaan seperti tuannya. Nah, memang aneh sekali kan? Nah, itu. Bahkan kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Jadi menempatkan hamba sahaya itu setingkat dengan tuannya, gitu. Itu sama dengan menempatkan makhluk sejajar dengan Khalik itu. Ya, terbalik-balik seperti itu. Ya, demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Kalau bagi orang yang berakal, ya nggak mungkin dong membuat sekutu Allah itu. Yang lain semuanya makhluk. Yang berkuasa hanya Allah, yang mencipta hanya Allah. Selainnya semuanya makhluk. Masa makhluk disejarkan dengan Allah, jadi sekutu dari Allah? Ini bagi orang-orang yang berakal tidak akan seperti itu, gitu. Nah, tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dia adalah bagi mereka seorang penolong pun. Nah, kenapa itu banyak orang mempertuhankan benda-benda, mempertuhankan berbagai macam makhluk dijadikan syarikat dari Allah.
Bahkan orang mempertuhankan atau memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Kadang-kadang menganggap lebih penting urusan-urusan yang terkait dengan nafsu lebih penting daripada melaksanakan tuntunan Allah. Nah, itu dikatakan sebagai nggak ada orang yang bisa memberi petunjuk ketika orang sesat, dan tidak ada penolong bagi mereka. Itu maksudnya orang yang mempersekutukan Allah itu orang yang sesat. Orang yang mempersekutukan Allah itu tidak akan mendapatkan atau mempunyai penolong. Jadi hal-hal yang sangat sulit diatasi masa periode Mekah itu masalah kemusyrikan. Ya, terutama berhala ada di Ka'bah dan sekitarnya, bahkan sampai 360-an jenis patungnya itu. Nah, cuma ketika semakin kesini itu semakin bermacam-macam yang dipertuhankan itu, yang dijadikan sekutu oleh orang-orang itu. Jadi kalau dulu relatif terbatas, tapi semakin kesini itu semakin banyak. Nah, ini tadi ayat 28, 29, kenapa Allah menggunakan istilah dzorobalakum mathalan min anfusikum? Kenapa istilahnya dzoroba? Karena ini perumpamaan yang seandainya kita berpikir secara logis, secara teliti cermat, itu yang mengena sekali gitu. Ya betul-betul memukul pikiran kita, betul-betul memukul perasaan kita gitu. Oke, kita lanjutkan 3 ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah. Wala takunu minal musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini tadi semuanya terkait dengan mentauhidkan Allah. Cuma yang tadi ayat 20 sampai ayat 27 itu menunjukkan
Allah berkuasa dengan sekian banyak rangkaiannya. Oleh yang ayat 28-29 itu perumpamaan bagaimana orang yang mempertuhankan selain Allah. Itu digambarkan orang memiliki hamba sahaya, memperlakukan hamba sahaya seperti tuannya. Yang tuan itu takut pada hamba saya seperti takutnya pada diri sendiri. Ya nggak logis sama sekali. Nah ini langsung diperintah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah semata. Hanif itu murni semata, tidak boleh ada campuran-campuran yang lain. Nah, fitratallahi allati fatarana sa'alaiha. Jadi fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Nah, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang benar. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi anehnya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, yang mengetahui karena yakin kepada kebenaran Quran, kemudian memahami, jadi murni akidahnya. Tapi kalau tidak secara sungguh-sungguh, tidak secara tekun memahami Al-Quran, dia nggak bisa memurnikan akidahnya. Munibina ilahi wattaquhu wa aqimus shalah. Ya, dengan kembali bertobat kepada Allah semata dan bertakwalah kepadanya, dan dirikanlah sholat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Ini diulang-ulang terus. Sudah memurnikan, ya, suruh mentauhidkan, nggak ada boleh ada yang lain, dilarang lagi untuk musyrik. Terus minal ladin, siapa itu? Orang-orang yang musyrik itu, yang dilarang apa itu? Ternyata minal ladina faroku tinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama menjadi bermacam-macam syi'a. Nah, jadi menjadi berbagai golongan. Mereka menjadi berbagai macam golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Repotnya itu masing-masing golongan bangga dengan golongan mereka, golongannya sendiri-sendiri. Ini seringkali begini. Seringkali kita itu mudah sekali dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak senang pada Islam. Ya, kelemahannya sebetulnya pada orang-orang Islam sendiri. Karena tidak begitu memahami Quran, maka mudah dimainkan, mudah dipecah belah. Ya, dulu itu kan orang-orang non-Islam itu untuk memudahkan bagaimana mengatasi orang Islam. Orang Islam itu dibagi-bagi jadi rinci-rinci itu, supaya mudah untuk mengatasinya. Lah berikutnya itu malah orang Islam sendiri merasa bangga kalau bisa bagi-bagi sekian banyak itu. Kadang-kadang yang orang Islam malah kebablasan. Padahal seandainya masing-masing orang Islam itu masing-masing mau memahami dan berpegang pada Quran, itu nanti akan menyatu kembali. Jadi problemnya itu memang tidak memahami Al-Quran. Ya, ada yang memahami Al-Quran tapi nggak berangkat dari keyakinan, namanya Islam mulu, namanya orientalis. Itu memang dari awalnya nggak iman gitu. Nah, seringkali orang Islam ikut-ikut gitu. Berangkat dari keraguan.
Karena seharusnya orang Islam berangkat dari keyakinan. Karena la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, la raiba fi itu dipegang lebih dulu seharusnya. Ya, ini sudah sampai ayat 32 dan 10 menit berikutnya tadi memungkinkan untuk digunakan tanya jawab. Silakan bisa mulai dari ayat 20 sampai ayat 32. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau. Monggo Bapak Ibu Tanya. Saya Pak. Silakan Pak. Ganti yang lain. Nomornya nih kalau tak mungkin mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ar-Rum yang tadi mulai dari ayat 20 itu saya menjawab ayat 20, 20 sampai 27 adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi yang saya tanyakan ini yang hanya yang 20 Pak. Bahasanya Allah menciptakan manusia pertama itu dari tanah, lalu kedua dari tulang rusuk. Dan yang diteruskan juga mereka berkembang biak. Jadi saya teringat pada kisah kematian manusia pertama pada itu yaitu Kabil dan Habil. Dan di situ Habil meninggal dan mereka kebingungan bagaimana untuk mengatasi mayat tersebut, sehingga Allah menunjukkan dengan cara ada burung bertarung, lalu yang mati itu burung yang menang tadi. Lalu pertanyaannya gini Pak, dalam ayat tadi diterangkan bahwasanya Allah menciptakan dari tanah, lalu mereka berkembang biak. Dan Nabi Adam itu ketika berkembang biak, maaf ya Pak, ini agak jorok tapi kita ingin tahu Pak, apa Allah berwujud dengan melalui binatang atau gimana? Mohon diberi keterangan Pak. Terima kasih. Iya. Jadi kan Allah menciptakan alam semesta seisinya sudah komplit, baru menciptakan manusia. Jadi semuanya dikondisikan dulu. Dunia diciptakan lengkap, dikondisikan semua, lengkap semua, baru Allah menciptakan manusia. Nah, ketika menciptakan manusia, kenapa Allah perlu talent pada malaikat? Karena malaikat yang ngurusi manusia. Nah, kemudian ketika sudah diciptakan Adam alaihissalam, kemudian iblis, setan tidak menghormat kepada Adam. Sejak itu kemudian memang secara terang-terangan iblis, setan itu ingin menggoda manusia. Selamanya tugas dia memang menggoda manusia. Sehingga manusia pertama Adam sudah tergoda oleh iblis. Akhirnya putranya Adam dengan putranya Hawa juga tergoda oleh iblis. Cuma persoalan ini ada saudara kandung, ada yang perempuan, ada yang laki. Sudah dijodohkan secara cross bersilang, tapi nggak terima gitu. Kenapa? Kegoda oleh iblis, oleh setan. Jadi Adam Hawa tergoda, anaknya juga tergoda oleh iblis. Mungkin dulu karena iblisnya banyak, yang digoda masih sedikit, maka lebih mudah dikeroyok itu kan. Nah, kalau masalah berkembang biaknya Bani Adam, itu sudah ada insting, sudah itu bawaan itu. Ya. Itu insting, itu bawaan, itu fitrah itu. Ya, tanpa belajar. Misalnya juga kenapa bayi yang lahir itu setiap merasa tidak nyaman dia menangis. Ketika semula itu ada di rahim, itu dia merasa nyaman, enak, dilindungi oleh sampai berlapis 3.
ya, dilindungi oleh ari, dilindungi oleh rahim, dilindungi oleh perut ibunya. Kan nyaman sekali kan? Begitu lahir ke dunia itu jadi nggak nyaman, maka dia nangis. Nah dia setiap nggak nyaman nangis itu insting, itu fitrah itu. Sama ketika Nabi Adam bagaimana itu bisa apa itu bergaul dengan Hawa, itu fitrah. Itu fitrah dari Allah, itu pembawaan. Makanya kalau dunia Islam itu sebenarnya nggak cocok dengan teori-teori dalam pendidikan, itu namanya teori tabula rasa dan macam-macam itu kan. Ya itu mungkin karena orang Islam itu sudah terlalu lama meninggalkan Quran, sudah tidak mau mengacu kepada Al-Quran. Padahal dia sudah membawa fitrah, bahwa itu seluruh makhluk loh. Seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Ya. Itu kalau kenapa itu ketika macan atau gajah itu punya anak kecil kok nggak terinjak gitu, nggak terinjak kan? Itu bagian dari fitrah juga. Jadi semuanya dibekali by sistem oleh Allah seperti itu. Itulah maha kuasanya Allah. Dan menciptakan makhluk dengan fitrah yang dengan hebatnya tadi. Ya, dengan baiknya tadi. Cuma seringkali manusia itu loh, sering merubah-rubah sistem, akhirnya menjadi sistem terganggu. Karena muncul berbagai macam bencana alam, muncul berbagai macam gangguan. Itu karena seringkali memang polanya manusia yang digoda oleh iblis, digoda oleh setan. Nah seringkali minal jinnati wanas itu manusianya kebablasan itu loh. Kadang-kadang godanya itu lebih pintar daripada iblisnya gitu loh. Nah itu kan saking sudah terlatih kayaknya. Nah, seperti itu. Ya secara singkat begitu Pak. Silakan. Pak Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah menciptakan manusia itu murni hanya untuk beribadah kepada Allah. Sesuai dengan surat-surat undang-undang itu kita diwajibkan hanya untuk beribadah. Sekarang permasalahannya beribadah dalam artian yang pokok sekali kan sholat. Tapi bagaimana bagi mereka yang punya pilihan berkarirnya itu yang tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah-ibadah sholat khususnya, seperti contoh supir bis gitu ya. Supir bis itu kalau namanya udah mancal gitu kan tidak mungkin setiap luhur berhenti, asar berhenti, maghrib berhenti kan tidak mungkin. Kelihatannya itu apakah profesi seorang supir itu tidak menjadi semacam pilihan bagi umat Islam, karena kalau dia menjalankan profesi itu jadi ada hambatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi pertanyaannya, apakah tidak menjadi pilihan bagi seorang muslim untuk berprofesi sebagai supir, sedangkan mungkin pekerjaan lain dan dianya bisanya cuma semacam nyupir gitu Pak? Menurut penjelasannya Pak. Ya, kalau kehidupan Nabi dan para sahabat itu memang mengikuti sepenuhnya apa yang diturunkan Allah. Jadi kalau misalnya itu disebutkan di surat Al-Ain ya, itu ayat keempat, inna sa'yakum lasata, sesungguhnya profesi, karirmu, pekerjaan itu lasata, bermacam-macam, saling melengkapi. Nah, yang namanya perjalanan jauh panjang itu bukan hanya zaman sekarang.
Jadi dulu zaman Nabi itu juga perjalanannya itu perjalanan dagang, itu sudah melampaui banyak negeri gitu. Dan jauh seperti itu. Jadi pertama itu pilihan masing-masing, bahwa memang ada sahabat yang memilih selalu dekat dengan Nabi, ingin menyiapkan segala kebutuhan Nabi. Ada yang ingin jadi muadzin, ingin yang bahkan ada yang jadi ashabus sufah. Tapi ada juga yang jadi pedagang, ada yang jadi penggembala, ada juga yang ini menanam pohon-pohon. Nah, ada juga yang ini ngopeni binatang ternak, memelihara binatang ternak. Yang melihara binatang ternak itu kalau perjalanan jauh, ya dulu yang diopeni kan untuk transportasi kan onta, kuda, keledai gitu kan. Nah kalau sekarang ya ada motor, ada mobil, ada bis, ada pesawat, ada kereta gitu kan. Nah memang di dalam Islam itu semuanya ada namanya rukhsah, ada kemudahan. Jadi misalnya kalau profesinya memang dia milihnya sebagai driver gitu kan. Nah pakai driver itu biasanya kemampuan secara wajar nyopir itu berapa jam? Misalnya 6 sampai 7 jam gitu. Kan biasanya ada sopir 2 gantian gitu kan. Nah, gantian. Nah itu sholatnya bisa dijamak, bisa dikosor, tergantung ngaturnya. Jadi misalnya kalau duhur dengan asar itu bisa dijamak ketika duhur maupun ketika asar. Bisa dijamak antara maghrib dengan isya. Biasanya perjalanan. Tiap hari gitu. Karena dia berusaha tiap hari begitu. Iya boleh dia musafir memang kerjanya itu. Ya. Tapi kalau nyopir itu dia tiap berapa hari dia istirahatnya berapa hari? Ada yang 21, ada yang 42 berat sekali ya. 21 Pak. Ya. Berarti kalau 21 kan 2 hari kerja, 2 hari, 1 hari off. Ketika dia itu sedang bekerja, kalau dia nyopirnya itu shift dengan temannya, ya. Dulu kalau saya tahun 90-an itu sering ke Jakarta, 80-an ke 90 itu naik rengganan bis tunggal daya. Itu yang bis dari Wonogiri, dari Karanganyar lewat Jogja, mana itu. Nah, itu biasanya supirnya 2, sehingga bisa gantian, dan biasanya bisa sholat di rumah makan. Jadi misalnya nanti maghrib sama isya itu sholat di jamak qashar ketika di rumah makan. Nanti ketika subuh sudah sampai di terminal di Jakarta sana, apa di Pulau Gadung, apa di Rambutan. Pasar iya, Kampung Rambutan. Yang berikutnya ke Bak Bulus. Semula Bak Bulus belum ada, terus jadi ada. Nah, kalau bis keluar Jawa, misalnya Jogja ke Medan, ALS itu drivernya tidak sendirian, juga gantian. Jadi misalnya kemampuan tadi misalnya 8 jam, setelah 8 jam ganti satunya, yang satu istirahat, bisa sholat, bisa makan, minum, nanti gantian lagi. Jadi tadi kalau misalnya apa tiap hari itu bisa jamak qashar, nah dia musafir
2 hari ketika dia kerja silahkan jamak kosong. Tapi ketika dia off, dia nggak kerja, ya sholat sebagaimana biasanya. Jadi dalam Islam itu semuanya ada rusuknya. Asal memang ada kebulatan tekad, itu ada kemudahan semuanya. Itu begitu. Sudah 8:30 ya. Udah lebih. Ya, semoga bermanfaat. Insya Allah yang akan datang kita teruskan ayat 33 dan seterusnya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.